Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai isi surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan percepatan optimalisasi formasi tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu dalam waktu cepat. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya teman-teman? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Teman-teman semua, kini kembali kita membahas terkait dengan tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 pada formasi P3K tahun 2024. Di mana di sini ada sebuah surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang telah dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang isinya adalah terkait dengan percepatan pengangkatan tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Di sini kita akan membacakan teman-teman isi daripada surat tersebut. Katanya bahwa berikut kami sampaikan aspirasi dari Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia. Aspirasi ini merupakan hasil audiensi dengan kami di DPR RI dengan nomor surat yaitu 800-01 datar FPNP datar RI garing 1 garing 2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang penyelesaian tenaga honorer berikut diantaranya. Jadi di sini teman-teman ada nanti sekitar 3 poin penting daripada isi surat yang telah dikeluarkan oleh DPR RI tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang pertama adalah melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan tidak melihat pendidikan profesi serta tidak menunggu proses seleksi tahap 2 selesai. Ini merupakan teman-teman kabar yang sangat baik untuk seluruh tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K di tahun 2024, yaitu seleksi P3K tahap 1 dan mendapatkan status R2 dan R3. Di sini DPR RI telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera melakukan percepatan supaya nanti mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi di sini teman-teman DPR RI lebih setuju untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu tetapi bukan P3K paruh waktu. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa itu nanti tidak perlu menunggu seleksi tahap 2 selesai. Jadi ini teman-teman mudah-mudahan saja nanti bisa ditanggapi dan baik oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian poin kedua daripada surat tersebut teman-teman yaitu memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. Yang ketiga adalah mengambil alih pos anggaran honor P3K agar tidak dibebankan kepada daerah. Hal ini mengingat PAD daerah berbeda-beda karena lahir dari produk hukum yang sama, yaitu Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 66 terkait penataan honorer. Teman-teman di sini merupakan sebenarnya salah satu permasalahan yang sering terjadi di daerah masing-masing karena permasalahan tersebut sebenarnya adalah daerah tidak mampu untuk membayar honor P3K kalau misalnya itu semua adalah diambil dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah teman-teman. Nah di sini teman-teman di surat ini DPR RI menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri supaya nanti itu diambil alih pos anggaran untuk honor P3K jadi nanti tidak menjadi beban untuk kepada daerah. Nah, kemudian kita lanjutkan, katanya melihat aspirasi di atas, dengan ini saya berharap dan meminta Kementerian Dalam Negeri bisa mengambil langkah solusi bagi para kepala daerah untuk membuat dan mengusulkan formasi P3K ke Kementerian PAN-RB. Kami juga berharap ada langkah solusi dalam pelonggaran anggaran belanja pegawai sebagaimana poin di atas. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jadi intinya teman-teman bahwa DPR RI tersebut adalah sangat mendukung tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan bukan P3K per waktu. Kita berdoa teman-teman semoga saja nanti ada respon terbaik daripada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menanggapi surat yang telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Nah, demikian saja teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih and see you on the next video.